Cak, IBB saat ini ada di dealer Kawasaki Alexindo dan saya tahu nggak sampean, IBB tertarik untuk melihat ada ZX-6R yang terbaru. Jadi sebelum ini dikirim dan sudah laku, Cak. Tapi nggak apa-apa, kita akan review buat sampean semuanya detail seperti apa. Siapa tahu ini adalah the dream bike dan kita bisa memiliki. Nah, ini Kang Mas, generasi terbaru dari Kawasaki ZX-6R yang memang cukup sulit untuk kita miliki karena kuotanya terbatas, Cak. Ini adalah versi KRT yang terbaru. Dan IBB pingin banget ya ngulas seperti apa detailnya, karena menurut IBB adalah motor yang cukup terjangkau harganya untuk ukuran 600 cc, hanya dijual di angka 317 jutaan rupiah. Hanya, Cak, bosonya Kang Mas. Tapi rapopo, Cak, kan kita akan mencoba untuk membedah, siapa tahu ini menjadi dream bike di masa depan. Oke, Cak, jadi yang pertama karakter daripada moncong ya, kita akan lihat dari headlamp dulu. Moncong dari ZX-6R ini sangat mirip dengan generasi Ninja lainnya, seperti Ninja 250 dan juga Ninja ZX25R. Dimana bentuk lampunya ya seperti ini, Cak. Ya kan, lampunya rada-rada apa? Kita lihat itu rada-rada dongak sedikit ya. Kemudian ada ini lidah di bagian bawah sini, lidahnya seperti ini. Tuh. Tapi yang menarik adalah beda dengan ZX-6R, beda dengan ZX25R maksudnya. Dia rem R-nya tuh ada tambahan. Jadi ada tambahan seperti casing tambahan di sini. Jadi dia ada dua layer terpisah ya, layernya yang berbeda antara yang fairing yang bagian luar ini dengan yang dalam. Jadi ini ada seperti ini, Cak, lihat nih. Nah, jadi kayak gitu. Jadi seolah-olah menjadi penegas gitu ya. Dan kalau kita lihat dari samping dia moncongnya tuh nongol. Nah, rem R-nya tuh nongol mendosol, Cak. Bosonnya mendosol kayak gini. Bosong nanti Kang Mas mendosol. Nah, kemudian kalau kita lihat memang sangat mirip lah intinya, rem R-nya lebih lebar dibandingkan dengan ZX25R. Jadi dia lebih apa ya, lebih stand out gitu intinya. Jadi kelihatannya lebih tegas dibandingkan dengan ZX25R. Lalu di bagian sini sangat mirip, di mana ada stripping yang minimalis juga di bagian sini. Jadi atas-atasnya itu ada tarik-tarikan ya, warna merah, warna hitam. Dan kalau kita lihat memang dari spion-spionnya juga sangat mirip dengan Ninja series lainnya. Dan dia model klik begitu untuk membuka ataupun menutup supaya streamline dengan posisi dari bodinya. Kalau kita lihat di bagian atas ini ya, ini adalah Kawasaki SBW, ini ada di sana nih. Kawasaki SBW. Dan kalau kita lihat di sini ya, untuk visornya juga di dalam daripada casing, posisinya kayak gini, Cak. Jadi dia beda dibandingkan dengan Ninja 250 di mana casingnya di luar. Tapi untuk yang ZX-6R ini posisi daripada visornya itu di dalam, jadi diikat, ada 4 ikat kiri kanan ya, ini baru di sini ada juga pengikat, jadi ada totalnya tuh, wah banyak juga ya ikatannya ya. Di sini diikat, di atasnya juga diikat. Jadi kalau kita lihat di atas seperti ini. Nah, jadi dia lancip, jadi feelnya tuh lancipnya gara-gara ada ininya, Cak. Jadi lebih garang dan lebih galak aja. Jadi gitu kira. Jadi ngono Kang Mas nih, ngomong saya belibet nih, keluarkan, Cak. Nah, kemudian kalau kita lihat juga di bagian, nah, untuk fendernya, Cak. Fendernya memang sedikit berbeda dibandingkan dengan yang versi 250. Jadi kita lihat ada semacam penegas di sini, tarik-tarikan dan guratan-guratan. Ada coakan di sini, kemudian ada bolongan lagi di sini, ada coakan lagi di sini, dan di sini tertulis Kawasaki Racing. Dan kalau kita lihat untuk pengeremannya juga berbeda. Nah, yang menarik adalah bagian suspensi upside-nya. Ada logo Showa ya, jadi ini tidak kita temukan pada versi 250. Sebagai penegas bahwa supplier untuk upside-nya adalah Showa. Dan warnanya hitam, outer tube-nya. Lalu bagian pengeremannya sudah menggunakan radial monoblok 4 piston, disuplai oleh Nissin ya, kayak gini bentuknya. Dan ini kiri kanan, Cak. Kemudian juga dari disc brake-nya sudah model wave pastinya. Model wave dengan bagian center di clear warna hitam. Dan ini sudah floating. Dan kalau kita lihat di sini ada tulisan 636. Nah, kayak gini. Di ZX 636 dan ada stripping rimnya. Jadi warna hijau sama dengan versi 250. Kemudian bagian pelek-peleknya di warna hitam. Jadi black aja. Kalau kita lihat dari jauh seperti ini sosoknya tuh. Jadi dia ada sedikit kayak lengkungan ya di bagian sini, Cak, melengkung begitu. Melengkung masuk ke dalam. Dan di bagian lampu senya sini sudah terintegrasi, tapi masih menggunakan bohlam biasa yang pasti ya, bohlam biasa. Dan kalau kita lihat di bagian kolongnya sini pastinya 4 silinder
dan tanpa ada penutup apapun itu. Dan di sana radiatornya cukup gede pastinya, karena 600 cc lebar ya sampai ke atas. Dan di sana ada klakson. Nah, klakson di sana, Cak. Jadi kalau kita lihat dari jas seperti ini sosoknya, yes, gurat-guratannya ya, kita lihat dari tarik-tarikannya, fairingnya memang berbeda dibandingkan dengan 250. Semuanya berpusat di bagian sini, ditarik oleh Kawasaki, menyebar, semua menyebar, kemudian dikasih lubang di bagian sini. Informasinya memang ini didesain untuk melepas panas ya. Lihat nih, sasisnya besar banget. Jadi untuk heat release ya, istilahnya ya kayak gini ya dari belakang. Istilahnya supaya panas mesin itu tidak menyebar di dalam dan membuat overheat. Jadi Kawasaki mengatur supaya pembuangan daripada panas sangat maksimal. Jadi ngono, Cak ya. Dan sini tertulis KIBS ya, Kawasaki KIBS, IBS, KIBS. Nah, gitu. Nah, oke. Kalau kita lihat agak ke belakang, sementara untuk bannya menggunakan ban Betlek, sudah dari Sony Bridgestone S22F, berukuran piro Kang Mas, berukurannya 120 per 80. Nah, jadi gitu. Gitu, oke. Kalau kita lihat dari engine-nya seperti ini. Untuk lain-lainnya sama bisa lihat deskripsi ya untuk power sebagainya. Karena ini motor memang the most powerful di kelasnya. Nah, sementara di sini ada tarikan ya, tarikan dari casing-casingnya, dari tablingnya itu menyatu dengan tangki. Jadi ini semuanya full black, yang bagian sini full black, sementara bagian atasnya sini ini, kalau kelebihan daripada Kawasaki adalah dia selalu tidak menggunakan model cover plastik atau kondom, Cak, tapi semuanya full plat. Dan selalu finishingnya Jos Gandos pastinya, dan ada tulisan Kawasaki Racing Team di sini. Yes, ada covernya, seal capnya sama, warnanya warna hitam dan juga silver. Kemudian juga kalau kita lihat bagian dashboard speedometer seperti ini. Speedometernya ini sama ya, modelnya shape-nya dengan yang 250 cc. Cuma untuk pada porsi, pada apa namanya, porsi ininya yang beda, angka-angkanya beda. Dia dibuat rapat untuk 0 hingga 4, kemudian agak merenggang di angka 6 sampai dengan 8, 9 sampai 18 lah, itu intinya ya. Jadi porsinya sama aja, nggak ada yang berubah. Dan di sini belum ada steering damper pastinya. Kemudian untuk suspensinya sudah menganut model SFFBP atau separate function fork fix lagi, peak piston. Sudah ada untuk ribbon ya. Jadi high compressionnya sudah bisa diatur kiri kanan, dan model daripada triple clamp atasnya seperti ini. Jadi bentuknya memang sangat khas daripada ZX ya, 6 ya, 636. Dan kalau kita lihat dari bentuk atau posisi stangnya, gila stangnya, Cak, underjog, Cak. Capek sih memang, Ibu ngerasain tadi sempat nongkrong di atasnya tuh jauh banget dibandingkan dengan ZX 6R. ZX 25R maksudnya. Lalu untuk kopling-koplingnya, pengeremannya ya, ini sudah ada adjusternya. Jadi bisa disetting dari sini, ada 6 tingkat, 6 level. Ada 6 level, tinggal diputer-puter aja. Ada 6 level, tinggal diputer-puter, Cak, dari sini ya. Lalu di sini untuk gasnya ya, belum TBW. Jadi masih model selang biasa, selang lagi. Sling, tali sling biasa, kawat gitu ya. Ini ada pengaturannya, gas-gasnya. Lalu di sini ada engine kill, dan sini starter. Selebihnya sama aja ya. Jadi kalau kita lihat dari jaluk-jaluknya, kemudian juga kalau kita lihat di bagian kiri sangat mirip. Di sini ada, nah ini ada pass beam, low, high beam, select. Ini untuk riding mode-nya, dan kiri kanan ada lampu hazard di sini ya. Lalu di sini ada klakson. Oke, jadi ya khas lah daripada Ninja banget, yang Ninja series ZX ya. Coba kita lihat dari belakang seperti ini. Ini bagian kontrolnya seperti ini, nah kayak gitu, Cak. Jadi bagian speedometernya ada guratan-guratan seperti karbon look begitu ya, untuk plastiknya nggak polosan. Kemudian juga sini ada adjustnya juga untuk koplingnya, dan koplingnya juga lumayan keras ternyata, Cak. Nah, memang moge ya pasnya begitu ya. Oke. Dan di sini cukup rapi ya, di sini bagian pangkal untuk speedometernya sampai di bagian sasisnya. Kita lihat seperti ini. Ini posisi daripada baut-bautnya ya. Terlihat rapi banget sih buat IBB.
Dan kalau kita lihat memang sasisnya besar ya, lihat tuh weldingnya. Nah, sebelah kiri seperti ini, sebelah kiri Cak. Nah, kalau kita perhatikan dari sebelah kiri seperti ini masih sama aja, nggak ada yang berbeda dibandingkan dengan sebelah kanan tadi. Sosoknya dari sebelah kiri, engine crankcase dan sebagainya ya. Nah, kayak gini. Kalau kita lihat juga di bagian ininya, cover untuk sprocket gear depannya ada tulisan 1N2 sampai 6 ya. Untuk gearnya sudah quick shifter nih kayaknya nih, ada sensornya. Dan kalau kita lihat dari bentuk footstep dan sebagainya, cukup sporty Cak, sporty, dan memang harganya paling murah di antara mesin 600 cc lainnya nih, Kawasaki ZX-6 4 silinder Cak, ini Cak ya. Sasisnya besar, dan juga kalau kita lihat bagian sini Cak, kalau kita lihat bagian subframe-nya. Nah, ini sasis ya, gede banget seperti ini sasisnya ini Cak. Jangan salah, ini bukan cover ataupun plastik atau apa, bukan, tapi ini adalah sasisnya ya. Jadi model dari aluminium yang disepuh hitam oleh Kawasaki. Lalu kalau kita lihat juga di bagian suspensi monoshocknya Cak, ini sudah ada adjusternya, jadi bisa kita adjust untuk bentuknya seperti ini. Aduh Cak, memang mantep ya. Dan kalau kita lihat sudah model unitrack ya, jadi ada linknya, kelihatan nggak sampean? Ada linknya sehingga ayunannya pasti mantap. Terus untuk rantainya disuplai DID, kami perhatikan di sini DID kan. Dan juga kalau kita lihat dari swing armnya, gede banget Cak swing armnya. Tuh, ada tulisan informasi rantai roda dan sebagainya. Kemudian data beban dan roda dan sebagainya terlihat di sini. Disuplai oleh Bridgestone, bagian depannya 120 dan belakang 180. Dan ring 17 inci. Dan kemudian kalau untuk tekanan anginnya di angka 42 PS dan depan 36. Gila, ternyata keras juga ya, belakang 42 PS. Ini kalau kita lihat dari rantai-rantai seperti ini, dan kalau kita perhatikan di belakangnya pun sama, di roda-rodanya. Dan kalau kita lihat memang footstepnya model knockdown, sepuh warna black. Sini ada mudguardnya ya, istilahnya kita sebutannya sepatu kolong lah ya, poso bikernya Cak. Lalu kalau kita lihat di sini juga ada semacam pemanis di sini. Nah, ini lihat nih ya, ada layer-layer ya. Jadi modelnya tuh kalau kita lihat dari bagian belakangnya, casing-casingnya tuh ada layer-layernya. Jadi nggak monoton gitu Cak permainannya. Belakangnya sama dengan bentuk daripada Ninja series ya, ZX series. Dan di sini juga diberikan. Nah, kalau kita lihat di sini, nah itu Cak. Ini adalah bahannya apa nih Cak? Bentar. Oh, ini besi tapi di cover plastik. Fender belakangnya, kalau kita lihat dari belakang seperti ini, ya sama aja ya dengan Ninja yang lainnya. Dan lampu senya demikian juga, termasuk juga kalau kita lihat dari belakang gede banget. Jelas 180 kan belakangnya. Ini bentuk knalpotnya dia rada oval dan cukup gede pastinya, karena memang untuk menekan emisi gas buang. Lalu di bagian sini ada cover untuk knalpot. Ini covernya bukan plastik tapi ini plat. Nah, plat semuanya Cak. Bagian belakangnya menggunakan disc brake dan juga kaliper 1 piston. Yes, itu sih sekilas buat sampean semuanya, termasuk juga di sini. Ini bagian cover juga. Itu kalau kita lihat memang tuh Cak. Ini adalah bagian chambernya sangat besar, ada tulisan Kawasaki pula. Dan ini adalah ZX-6R lah kita ngomong ya, ZX-636. Yang terbaru, generasi paling fresh KRT punya. Kalau kita lihat dari samping seperti ini, kolong-kolongnya. Yes, cakep banget asli. Ini cakep ya, nggak terlalu lebay, desainnya mantap. Dan kalau kita lihat memang motor termasuk motor paling murah di kelasnya, sekali lagi itu. Ya, harga 317 jutaan, dan ini pun sudah laku Cak, gendeng tenan. Laku Kang Mas. Kita nggak bisa beli lagi nih. Dan ini hanya unit satu-satunya di Yamaha SBW. Nah, kayak gini sosoknya. Tapi ya, sampai mendapatkan gambaran kan sudah kan? Dari depan ya, samping, belakang. Harga baru 317 juta. Ini murah loh TBB, asli. Kalau untuk ukuran di kelasnya ya. Kemudian dari sini ada coakan ya, ini kayak cembung.
bukan cembung sih, cekungan masuk ke dalam gitu Cak. Nah, kayak gini. Jadi feelnya kayak kita menyatu gitu ya. Lihat aja nih, WP nongkrong di atasnya. Yes. Ini kalau kita nongkrong di motor ini, ternyata memang sedikit nunduk ya, sedikit nunduk. Tapi tetap pas sih, potongnya Cak, ganjel Cak, masya Allah. Jadi ini modelnya ya, modelnya kalau untuk ini apa namanya, terus sampai kaget gitu. Kalau untuk modelnya daripada tangkinya itu gini Cak. Dia modelnya agak pendek, cembung begitu, sini baru keluar. Setelah itu dia masuk lagi ke dalam. Jadi dia modelnya tuh unik ya. Terlihat modelnya memang lebih mekar aja dibandingkan dengan 250 pastinya. Dan juga posisi dari stangnya, dia di bawah yoke. Jadi kita mau terasa lumayan capek sih kalau jarak jauh sih ini mah. Kalau nggak biasa. Oke, jadi ini ya informasi bersama semuanya Cak. Semoga sampean terinspirasi pastinya dapatkan gambaran sosok dari Ninja ZX-6 yang menjadi motor paling murah di kelasnya tapi paling mantap juga. Nih, kalau lihat dari atas ya. Panjang juga knalpotnya. Jadi kalau kita lihat berputar seperti ini. Oke. Jadi ini gambaran dari sampean semuanya. Versi KRT terbaru dari ZX-6 yang dirilis oleh Kawasaki Indonesia dan sudah didistribusikan dan juga sudah ada di dealer Kawasaki terdekat termasuk di Kawasaki SBW. Nah, jadi ngono Kang Mas ya informasi buat sampean semuanya dari WB, laporkan langsung dari Kawasaki SBW. Dan ini adalah motor yang sudah laku pastinya. Jadi walaupun IWB pengen beli naksir sebenarnya ya, naksir mau moge ini tapi udah laku dan katanya harus pesen lagi. Yang menunggu sampai kapan belum tahu menurut informasinya. Jadi ya udah tinggal ngiler aja sih Cak. Ini jadi memang rebutan sih untuk yang ZX-6 ini, apalagi kuota impor sekarang dibatasin kayak gini sosoknya. Ya, jadi ya memang apa ya? Memang sih menggoda celengan Cak, menggoda celengan dan juga menggoda hati cilah bahasanya Kang Mas. Oke ya, jadi informasi buat sampai semuanya dari Wan Banaran. Mohon maaf kalau mungkin sekedarnya karena ini Ibu sedang mengunjungi Kawasaki SBW. Dan ternyata ada barangnya. Jadi ya udah, WP share bersama semuanya gambaran bersampaian tentang generasi terbaru dari ZX-6 versi KRT yang sudah ada di dealer Kawasaki terdekat ya. Jadi ini informasi dari benar-benar bersama semuanya. Harga dipatok 317 jutaan dan 4 silinder, powernya bisa sampai intip di sini. Ya kalau nggak di deskripsi lah ya. Makanya WP nanti akan berencana nyemplungin langsung di di YouTube lah. Jadi biar nggak kepanjangan. Matur nuwun sekali lagi, kalau sampean menonton video ini sampean share, like, dan subscribe, kecuali Kang Mas sampean sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Iskandos.